wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah ma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita. Yang pekan lalu kita sudah berbicara tentang proses turunnya wahyu. Sebagaimana yang kita bahas kemarin, bahwa sesungguhnya 3 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah membiasakan diri untuk uzlah, riyadhah ruhiyah, menyendiri. Yang dipilih adalah Gua Hira. Kita tidak pernah tahu kenapa yang dipilih Gua Hira. Apakah karena gua itu gua yang terdekat dari kota Mekah? Wallahu a'lam bishawab. Tidak penting untuk mengetahui kenapa Rasulullah memilih Gua Hira. Yang paling penting kita pahami, mestinya menjadi ibrah, pelajaran bagi kita, bahwa Rasulullah mengajari kita untuk banyak-banyak merenung, banyak-banyak beruzlah, agar kita lebih mengenal Tuhan kita. Kalau Rasulullah dulu beruzlah itu karena ada keprihatinan bahwa kehidupan di sekitarnya rasa-rasanya sangat jauh dari fitrahnya sebagai manusia. Maka Rasulullah mencari hakikat, ya, sampai dengan menerima wahyu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan informasi tentang Tuhan, kita mendapatkan informasi tentang agama kita, maka kewajiban kita sesungguhnya bagaimana kita selalu merenung untuk lebih mengenal Tuhan kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus mengenal Tuhan kita? Kalau kita tidak mengenal Tuhan kita, maka hidup kita itu tidak ada bedanya dengan binatang. Ya. Binatang itu tidak pernah tahu untuk apa dia hidup. Karenanya kehidupannya di dunia hanya digunakan untuk makan, main, tidur, makan, main, tidur. Itu binatang kan begitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat karakter binatang yang lain? Misalkan mereka ada agenda silaturahim, ya, ada agenda pengajian. Kayaknya kok tidak begitu ya. Nah, kalau manusia tidak mengenal Tuhannya, maka hidup manusia pun seperti itu. Dia tidak mengetahui untuk apa dia hidup di dunia. Mengapa dia harus melakukan ibadah? Ya. Kemudian akan kemana dia pergi? Untuk apa dia pergi? Ya. Itu tidak pernah tahu. Sehingga akhirnya bahwa hidup ini ya pokoknya dinikmati, setelah itu mati, selesai. Itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka kalau orang-orang ateis, ya, orang-orang yang tidak bertuhan,
Mereka kan tidak mengakui adanya kehidupan akhirat, ya, karena mereka tidak bertuhan. Karenanya bagi mereka hidup ini harus dinikmati sebesar-besarnya. Apa yang mereka mau? Mereka tidak berpikir tentang orang lain, mereka tidak berpikir tentang pertanggungjawaban. Bagi mereka apa yang mereka mau mereka lakukan. Itu orang-orang ateis. Dan setelah mati ya mati aja, kan begitu. Itu kalau tidak mengenal Tuhan. Banyak sebab-sebab yang lain yang menyebabkan kita harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah. Tapi itu kajiannya mestinya di dalam akidah. Jadi saya tidak akan memperpanjang itu. Ya. Itu ibrahnya. Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beruzlah? Mestinya itu pula yang harus kita tiru untuk semakin mengenal Tuhan kita. Kemudian ibrah berikutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini makhluk yang gaib juga. Tidak ada yang tahu bagaimana rupanya selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kisah turunnya wahyu itu masuk dalam kategori kisah gaib tentang malaikat Jibrilnya, tapi penerimaan wahyunya itu merupakan kisah nyata. Di dalam Al-Quran, memang kalau kita mengkaji kisah-kisah dalam Al-Quran, ada kisah-kisah yang gaib dan ada kisah-kisah yang nyata. Terhadap kisah-kisah yang gaib, kewajiban kita adalah meyakini terjadinya peristiwa tersebut. Ya, contoh kisah gaib apa saja Bapak Ibu? Ini contoh kalau kita mempelajari Al-Quran ya, kisah-kisah gaib itu contohnya adalah komunikasi Allah dengan malaikat. Ketika Allah mau menciptakan manusia, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, dan seterusnya. Itu adalah kisah gaib, dialog Allah dengan malaikat. Kira-kira dialognya kayak apa ya? Apa ya kayak kita nih face to face Allah dengan malaikat? Ya, kita tidak bisa mempersonifikasikan Allah dan malaikat seperti manusia. Tapi Allah menggunakan bahasa manusia di dalam Al-Quran itu, bahwa terjadi dialog antara Allah dan Rasulnya. Karena itu kisah yang gaib, maka kewajiban kita adalah meyakini bahwa peristiwa itu ada, meyakini bahwa peristiwa itu terjadi. Ya banyak kalau kita kupas ya, 2/3 ayat Al-Quran itu berisi tentang kisah-kisah. Maka kalau Bapak Ibu ngaji tafsir hari Jumat itu ya, mungkin pembicaranya nanti bisa menyampaikan lebih jauh. Nah, ibrahnya kita harus meyakini betapapun Al-Quran itu memunculkan kisah-kisah gaib, kita harus meyakini bahwa kisah itu terjadi. Dan kalau kisah turunnya wahyu itu kisah nyata, karena real produknya ada, yaitu Al-Quran. Ya, itu Al-Quran. Maka Al-Quran itu disebut dengan mukjizat sebenarnya ya. Turunnya Al-Quran kepada Rasulullah itu adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya perlu menyimpang sedikit dari sirah nabawiyah terkait dengan peristiwa luar biasa ya, yang kita tahu bisa jadi hanya mukjizat saja,
begitu ya. Jadi peristiwa luar biasa yang ada di sekitar kita itu sebenarnya ada 7. Kalau kita pilah-pilah dari 7 peristiwa luar biasa itu, 1 berasal dari setan, yang 6 berasal dari Allah. Jadi yang 6 berasal dari Allah, yang 1 berasal dari setan. Apa bedanya yang berasal dari Allah dan yang berasal dari setan? Kalau peristiwa luar biasa itu berasal dari Allah, maka peristiwa itu tidak bisa ditransfer, tidak bisa dipelajari. Ya, karena tidak bisa ditransfer ya tidak bisa dipelajari, atau karena tidak bisa dipelajari ya tidak bisa ditransfer. Yang ketiga, tidak bisa direncanakan terjadinya, tidak bisa. Ya, contoh misalkan nih, Nabi Musa alaihi salam, ya, itu kan mukjizat, peristiwa luar biasa di luar kewajaran manusia pada umumnya. Itu disebut mukjizat dari Allah. Karena Nabi Musa sendiri nggak tahu fungsi tongkat itu. Nabi Musa nggak tahu fungsi tongkat. Maka ketika Nabi Musa sudah berada di Laut Merah, Nabi Musa mengatakan kepada pengikutnya, kita akan terkejar oleh Firaun. Kita akan tertangkap oleh Firaun dan pasukannya. Nah, pada saat itulah Nabi Musa kemudian mendapatkan perintah dari Allah untuk memukulkan tongkat. Ya. Nabi Musa juga tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ketika tongkat dipukulkan ternyata muncul jalan, kan gitu ya, membelah Laut Merah. Naluri manusia ketika ada jalan, maka ya dia akan lari lewat jalan itu ketika dikejar, kan begitu. Maka Nabi Musa dan pengikutnya lari lewat jalan itu. Ketika Firaun dan pengikutnya juga tetap mengejar, Nabi Musa tetap mengatakan kepada kaumnya, kita akan terkejar ya, oleh Firaun. Terus Nabi Musa diperintahkan lagi untuk mengetukkan lagi tongkatnya. Ternyata ketika diketukkan lagi tongkatnya, itu tertutup lagi, jadi bersatu lagi lautnya, gitu ya. Kemudian Firaun dan pasukannya digulung oleh ombak Laut Merah. Ketika nafasnya sudah yughargir, berada di tenggorokan, Firaun mengatakan, amantu bi rabbi bani Israil. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israil. Jadi Firaun itu sempat taubat ya. Cuman nafasnya sudah di tenggorokan. Jadi taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini peristiwa luar biasa. Jadi tongkat itu tidak ngerti. Ya, dan kalau bapak-bapak sekarang cari tongkatnya Nabi Musa, ya ingin kayak Nabi Musa, ya silahkan, mungkin tongkatnya bisa dapatkan, tapi fungsinya tetap tidak akan terjadi lagi. Mau diketukkan berapa kali pun ya tetap ya tidak akan terbelah. Yang ada patah tongkatnya, gitu ya. Jadi tidak bisa. Itu berasal dari Allah, peristiwa luar biasa itu. Nah, jadi tidak bisa ditransfer, tidak bisa dipelajari, tidak bisa diulang-ulang, ya, tidak bisa direncanakan. Nah, yang 6 dari Allah itu apa? Yang pertama adalah irhash. Irhash itu peristiwa luar biasa kepada para calon nabi. Jadi kalau saya ini menyampaikan, karena kita berbicara sirah nabawiyah, jadi kita berbicara tentang Nabi Muhammad yang bisa jadi sedikit menyinggung nabi-nabi sebelumnya. Ya, ada irhash. Irhash itu peristiwa luar biasa yang Allah berikan kepada para calon nabi. Contohnya apa contohnya? Nah, contohnya Nabi Muhammad dibelah dadanya di usia 4 tahun. Itu irhash namanya. Setelah itu, setelah dibedah tidak ada bekas-bekasnya, kan gitu ya. Kalau sekarang kan, coba sekarang Bapak Ibu, sekarang di luar negeri ini marak penculikan anak ya.
Anak itu diculik. Setelah itu mereka dibedah, diambil organ-organ tubuhnya. Setelah itu mereka dijahit lagi, ditutup lagi dalam keadaan yang sudah mati. Nah, ketika dilihat ditemukan sudah mati dan ini jahitannya di mana-mana gitu. Organ tubuhnya diambil. Yang itu kemudian diperdagangkan dalam perdagangan gelap. Jual ginjal. Ya. Jual hati, hepar, jual jantung, macam-macam. Kalau di luar negeri ya makanya ngeri. Ya jangan-jangan di Indonesia juga sudah ada begitu, wallahu alam, kita nggak tahu begitu. Ya, dan itu di pasar gelap penjualan organ tubuh. Karena sekarang seperti paru-paru dengan teknologi baru, paru-paru anak kecil itu bisa diletakkan ke paru-paru orang dewasa yang sudah rusak. Nanti paru-paru itu bisa mengembang sesuai dengan tempatnya. Jadi di sini tuh kayak ada tatakan ya. Kayak ada tatakan. Umpamanya ini nih. Ya. Atau inilah. Ini tempat paru-paru. Nah, paru-paru anak kecil segini gitu ya. Tapi nanti lama-lama dia akan berkembang sehingga menutupi lagi tatakannya ini. Itu kan teknologinya sekarang sudah ditemukan seperti itu. Ginjal juga seperti itu. Ya. Jantung juga seperti itu. Jadi mengerikan. Kalau di luar negeri banyak itu penculikan kepada anak-anak kecil karena begitu. Dan anak-anak kecil masih bagus organ tubuhnya. Ya, belum tidak seperti orang dewasa yang mungkin sudah mulai banyak rusak ya karena mengkonsumsi macam-macam. Ini anak kecil masih bagus dan masih bisa berkembang begitu. Makanya banyak penculikan itu terjadi kepada anak-anak. Nah, Rasulullah itu dibedah oleh malaikat Jibril tapi tidak kelihatan bekas jahitannya. Itulah irhash. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika digendong oleh Halimah binti Abi Dzu'aib atau Halimah Sa'diyah, kemudian unta yang membawanya menjadi seger ya, yang tadinya sudah layu ya, sudah lemes ya. Terus tanam-tanamannya hijau, tanaman-tanaman yang ada di rumah Halimah Sa'diyah itu adalah irhash. Nabi Isa alaihissalam di waktu kecil bisa berbicara, membuktikan bahwa ibunya tidak pernah berzina. Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara, itu irhash kepada para calon nabi. Yang kedua itu mukjizat. Mukjizat itu peristiwa luar biasa yang terjadi kepada para nabi untuk membuktikan kenabiannya. Itu mukjizat. Oh, banyak ya. Para nabi kan rata-rata punya diberi mukjizat. Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu menyatakan bahwa hidup yang paling nyaman yang dirasakan oleh dirinya itu pada saat berada dalam kobaran api. Berada dalam kobaran api. Apinya sangat besar, apinya bukan api ecek-ecek. Ya. Jadi kayunya itu dikumpulkan selama 30 hari oleh seluruh penduduk kampung pada saat itu atas perintah Namrud. Jadi kayunya tinggi sekali, banyak sekali ya. Dan Nabi Ibrahim dimasukkan ke kayunya itu bukan disuruh duduk kemudian ditumpuki kayu, bukan, tapi dilemparkan seperti anak panah. Jadi dimasukkan ke kobaran api yang sudah menyala. Tapi Ibrahim mengatakan itulah hidup yang paling nyaman sepanjang yang aku rasakan. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya nar, ya narukuni, kan begitu ya. Hei api, ya, dinginlah kamu, begitu. Ya, walaupun kobaran api begitu besar, Nabi Ibrahim ya nyaman saja.
karena apinya tidak terasa panas. Kalau Nabi Ibrahim mengulang lagi, yang berikutnya wassalam. Ya tadi, karena yang namanya mukjizat itu tidak bisa diulang-ulang. Semua terjadi atas perintah Allah. Itu mukjizat. Semua nabi ya punya diberi oleh Allah mukjizat. Nabi Yunus bisa hidup di dalam ikan paus. Ya, ikan paus. Kalau ikan hiu kan kecil ya. Ikan paus. Ikan paus besar. Ikan paus itu ikan terbesar mungkin di antara ikan-ikan yang lain. Dan karena ikan paus itu besar, maka menjadi teori bahwa berenang itu tidak akan menguruskan badan. Karena ikan paus juga berenang terus, badannya nggak kurus-kurus. Jadi Nabi Yunus hidup di dalam ruangan tanpa oksigen. Yang orang biasa pasti mati. Itu mukjizat. Tidak bisa diulangi, tidak bisa ditransfer, tidak bisa dipelajari. Maka dulu ada seorang nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzab, mengaku-ngaku punya mukjizat sebagai nabi. Nah, lantas ada seorang ibu membawa anaknya yang matanya dalam keadaan sakit. Kata si ibu, "Hai Musailamah, kalau engkau benar sebagai nabi, maka obatilah mata anakku." Lantas oleh Musailamah matanya ditiup, disebul, gitu. Ternyata mata anak ini bukan sembuh, tapi malah buta. Nah, itu ya malah jadi buta. Ini yang nanti ihanah namanya. Jadi ada peristiwa luar biasa namanya ihanah. Itu dari Allah juga begitu. Jadi itu mukjizat ya, hanya pada para nabi. Nah, yang ketiga ihanah. Tadi peristiwa luar biasa tadi yang terjadi kepada Musailamah. Tapi ihanah ini peristiwa luar biasa untuk menghinakan orangnya. Seperti Musailamah itu dihinakan oleh Allah karena sesungguhnya tiupan itu tidak menyebabkan buta, tapi atas kehendak Allah tiupan jadi buta. Itu ihanah. Untuk menghinakan Musailamah. Ya banyak peristiwa-peristiwa di zaman sekarang juga banyak kan gitu ya. Ada katanya ahli, ketika diobati malah makin rusak, makin hancur. Nah, itu ihanah namanya. Kalau orang itu orang tidak beriman. Kemudian yang keempat itu istidraj. Istidraj itu peristiwa luar biasa yang terjadi kepada seseorang untuk semakin sesat orang itu. Ya, kalau bahasa Jawa mungkin artinya yang paling tepat. Dilulu. Dilulu itu apa dilulu itu? Diujo. Nah, ya diujo. Ya betul diujo ya, dilulu, diujo. Jadi padahal orangnya biasa-biasa saja begitu ya. Tetapi bisnisnya kok cepat sekali berkembangnya misalkan. Itu harus hati-hati, jangan-jangan itu istidraj.
nanti makin maju makin lupa sama Allah, ya. Makin moncer karirnya, ternyata makin lupa sama Allah, ya, dilupakan sama Allah. Bahkan kemudian menjadi orang yang menyerang agamanya sendiri. Ada nggak orang yang karirnya bagus tapi kemudian akhirnya menyerang agamanya sendiri? Ada nggak? Ada ya. Karirnya bagus, dia ya seorang muslim, tapi ketika dia berada di jabatan yang tertinggi dengan karirnya yang bagus itu, dia justru melakukan pelemahan terhadap Islam, ya. Dia lebih melakukan pembelaan kepada orang lain. Nah, ya itu ada. Itu namanya istidraj. Karirnya ya moncer banget kan itu ya. Mungkin jadi presiden, mungkin jadi menteri, mungkin jadi jenderal, mungkin jadi apa? Direktur kan gitu ya. Cepat sekali. Ada juga orang yang diselamatkan oleh Allah, karirnya cepat, masih usia 35 jadi rektor. Ketika jadi rektor beliau meninggal dunia, sederhana meninggalnya karena masuk angin. Itu diselamatkan oleh Allah. Ada nggak? Ada, di Indonesia ini ada. Usia 35 itu sudah profesor, bahkan profesor doktor, rektor lagi, rektor termuda se-Indonesia. Ya, Allah wafatkan di usia muda. Itu namanya istidraj. Kemudian ada lagi peristiwa luar biasa yang lain, namanya karomah. Karomah ini peristiwa luar biasa yang terjadi kepada orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Ibadahnya luar biasa, ya, hatinya sangat lembut, tutur katanya halus, lebih mendahulukan Allah. Nah, Allah berikan karomah. Tapi tadi ingat, karomah pun tidak bisa dipelajari, tidak bisa diulang-ulang, tidak bisa direncanakan, tidak bisa ditransfer. Contoh misalkan nih, umpama nih, ya, umpamanya saya seorang ahli ibadah, ditembak saya, tidak mati. Nah, itu namanya karomah. Lah kalau muncul sombong, oh berarti aku kebal, yo tembak lagi. Nah yang kedua pasti wassalam. Ya karena kalau yang pertama itu adalah karomah. Ini hanya kepada orang yang soleh, kepada ahli ibadah. Yang keenam itu adalah ma'unah. Ya, ma'unah. Ma'unah ini peristiwa luar biasa kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja. Pertolongan Allah. Misalkan nih, si A kecelakaan, salto di atas 10 kali, turun terus berdiri lagi. Wah, itu namanya ma'unah. Bukan, saya hebat ya. Terus diulangi lagi. Yang kedua pasti wassalam. Kan banyak tuh, ada bayi kecelakaan hebat, tapi dia satu-satunya yang selamat. Itu namanya ma'unah. Kita ngendarai motor, di depan kita ada truk, tiba-tiba ada kayu melayang, kita refleks gini, itu namanya ma'unah. Ya. Kalau langsung del ke kita mati, itu namanya takdir. Ya.
Kalau selamat maunah. Dulu di mana itu difilmkan, ada kisah nyata seorang wanita di Amerika. Ini bukan muslim ya. Pesawatnya celaka, jatuh di hutan, seluruhnya tewas, hanya satu dia saja yang tidak tewas dan tidak terluka. Ya, tidak terluka. Nah, ketika dia lihat di sekitarnya banyak mayat yang bergelimpangan, dia akhirnya berusaha mencari jalan keluar. Kebetulan bapaknya itu ahli tentang hutan, pernah bercerita kepada anaknya, "Nah, kalau kamu tersesat di hutan, carilah air dan ikuti aliran air itu, pasti kamu akan keluar dari hutan itu." Nah, karena ingat kata-kata itu, dia cari sungai, kemudian dia susuri sungai. Betul, selamat akhirnya, ditemukan oleh nelayan. Nah, itu ma'unah kepada siapapun. Allah memberikan pertolongan sebagai wujud kasih sayangnya, rahmatnya. Yang terakhir, yang ketujuh, ini yang berasal dari setan, namanya sihir. Kalau sihir itu bisa dipelajari, bisa ditransfer, bisa diulang-ulang, bisa direncanakan. Itu namanya sihir. Jadi kalau bapak-bapak ditawari ilmu tertentu, ya, yang bapak pelajari, ya, itu bisa dipastikan ilmunya berasal dari setan. Contoh, di Banten itu dikenal ada ilmu pamacan. Ilmu pamacan itu bukan kemudian berubah jadi macan, bukan. Tetapi apa yang dia lakukan, ya, itu bisa menirukan perilakunya macan. Contoh, membuka kelapa yang masih ada sabutnya itu tidak perlu pakai golok, cuman cukup digigit. Manusia biasa tidak bisa ya, bukan sabutnya yang lepas tapi giginya yang rompal, kan gitu. Itu manusia. Ini peristiwa luar biasa, tapi dari setan bisa tuh digigitin, ya. Itu berasal dari setan. Ya. Misalkan ada pesulap-pesulap yang apa ya? Kalau ini bukan sulap loh ya. Saya pernah lihat di alun-alun utara dulu waktu saya kecil. Saya kelas 2 SMP dulu. Lihat di alun-alun utara ada orang yang dipotong kepalanya tapi kemudian disambung lagi. Nah, apakah itu trik atau bukan, ya saya juga nggak tahu. Tapi kalau bukan trik, artinya tidak ilmiah, benar-benar dipotong tapi kok bisa disambung lagi, itu bisa dipastikan sihir. Atau mungkin yang disihir bukan itunya yang dipotong, tapi yang nontonnya matanya matanya ditutupi, artinya yang dilihat adalah kepala yang terpotong. Ya bisa, dan itu sihir. Pasti kerjasamanya sama jin, itu pasti, ya. Jadi kalau bisa dipelajari, bisa diulang-ulang, bisa ditransfer, itu bisa dipastikan jin. Nah, Bapak Ibu hadirin, cuman di antara peristiwa luar biasa, mukjizat, yang tadi teorinya tidak bisa diulang-ulang, tidak bisa ditransfer, tidak bisa dipelajari, ada pengecualian, yaitu Al-Quran.
Al-Quran itu bisa dipelajari, bisa diulang-ulang, ya, Al-Qurannya. Tapi turunnya Al-Quran itu adalah mukjizat. Turunnya Al-Quran tidak bisa diulang kembali oleh kita, ya, tidak bisa. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Al-Quran dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang, ya, tadarruj selama kurang lebih 22 tahun 10 bulan, yang diturunkan kepada Rasulullah itu adalah ayat yang berbeda-beda. Jadi bukan mengulang-ulang turunnya satu ayat tertentu, tapi yang diturunkan itu ayat yang berbeda-beda. Maka sesungguhnya secara teori tidak masuk, ya, dalam kategori ini ilmu yang diulang-ulang, tidak, peristiwa yang diulang-ulang, tidak. Ya, ini tetap mukjizat karena hanya terjadi kepada Rasulullah. Ya, Al-Quran itu turun dan berulang-ulangnya turun itu dengan ayat yang berbeda-beda, bukan ayat yang sama. Nah, itulah Al-Quran turun kepada Rasulullah, ya, mulai pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-1 kenabian. Jadi sekaligus sebagai tanda bahwa pada saat itu Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Secara tadarruj Al-Quran itu turunnya. Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit bumi. Nah, itu sekaligus Allah turunkan. Sekaligus peristiwanya dikenal dengan apa, Bapak Ibu? Hah? Apa, Bu? Nah, bukan, Bu. Nah, namanya Lailatul Qadar. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Itu Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah, dari langit bumi diturunkan kepada Rasulullah, itu disebut dengan Nuzulul Quran, hari pertamanya tanggal 17 Ramadan. Begitu ya. Nah, itu hikmah yang kedua dari biksah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul. Sudah waktunya azan ya. Yang ketiga, kenapa di usia 40 tahun Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul? Ya nanti aja lah, mungkin besok kita dengarkan dulu azan.